Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas. Tuyul itu mengangkat wajahnya. Matanya yang besar berkedip-kedip, seolah tak percaya bahwa seseorang benar-benar bisa melihat dan berbicara dengannya. Setelah beberapa detik terdiam, ia menjawab dengan suara lirih. Aku ikut tuanku, Gus. Tuanku ada di majelis ini. Sebelum kita lanjutkan, bantu like dan komentarnya. Malam itu, suasana di halaman masjid desa begitu ramai. Lampu-lampu menerangi wajah-wajah jamaah yang khusyuk menunggu ceramah dari Gus Ikdam. Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan di antara kerumunan orang-orang yang duduk bersila. Gus Ikdam naik ke panggung sederhana yang disiapkan panitia. Dengan senyum khasnya, ia menyapa jamaah dan memulai ceramah tentang rezeki yang halal dan berkah. Suaranya lembut namun penuh wibawa, membuat semua orang terdiam mendengarkan. Rezeki itu bukan hanya tentang jumlahnya, tapi juga tentang berkahnya, ujar Gus Ikdam. Banyak orang yang hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh kegelisahan. Sebaliknya, ada yang sederhana, tapi hatinya tenang. Kenapa? Karena ada keberkahan dalam rezeki yang halal. Jamaah mengangguk-angguk, menyimak dengan penuh perhatian. Beberapa orang tampak merenung, mungkin terkena sindiran halus dari ceramah tersebut. Namun, di tengah suasana yang hening itu, tiba-tiba Gus Ikdam merasakan sesuatu yang aneh. Ia berhenti berbicara sejenak, matanya menyipit, seperti menangkap keberadaan sesuatu yang tak kasat mata. Hawa di sekitarnya berubah. Angin yang tadi sejuk tiba-tiba terasa berat. Dengan mata batinnya, Gus Ikdam melihat sesosok kecil berjalan di antara jamaah. Makhluk itu bertubuh mungil, berkepala botak, dengan mata besar yang menyala dalam gelap. Ia bergerak lincah di antara orang-orang, menyelinap tanpa disadari siapapun. Sejenak, Gus Ikdam terdiam, mengamati makhluk itu dengan seksama. Tuyul, gumamnya dalam hati. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Tanpa ragu, ia memanggil makhluk itu. Hei, kamu ayo ke sini. Jamaah yang mendengar panggilan itu saling berpandangan. Tidak ada yang tahu dengan siapa Gus Ikdam berbicara. Sementara itu, tuyul kecil yang dipanggil Gus Ikdam langsung terkejut. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka ada manusia yang bisa melihatnya, apalagi seorang ulama seperti Gus Ikdam. Dengan langkah ragu, tuyul itu mendekat. Di antara ratusan orang yang hadir, hanya Gus Ikdam yang bisa melihat pertemuan ini. Suasana pengajian masih hening. Jamaah menatap Gus Ikdam dengan bingung. Mereka tidak melihat siapapun yang dipanggil, tetapi Gus Ikdam tampak serius. Tuyul kecil itu semakin gemetar. Ia berdiri beberapa langkah di depan Gus Ikdam, menunduk ketakutan. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas. Tuyul itu mengangkat wajahnya. Matanya yang besar berkedip-kedip, seolah tak percaya bahwa seseorang benar-benar bisa melihat dan berbicara dengannya. Setelah beberapa detik terdiam, ia menjawab dengan suara lirih. Aku ikut tuanku, Gus. Tuanku ada di majelis ini. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ia sudah menduga bahwa ada seseorang di antara jamaah yang memelihara tuyul untuk pesugihan. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah kalimat berikutnya yang keluar dari mulut tuyul itu. Tapi, setelah mendengar ceramah panjenengan, aku ingin tobat, Gus. Gus Ikdam menatapnya lebih dalam. Rasa iba muncul di hatinya. Jin kecil itu tampak sangat menderita. Matanya penuh kegelisahan, seolah memendam kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Kamu ingin tobat? Tanya Gus Ikdam memastikan. Tuyul itu mengangguk cepat. Aku lelah, Gus. Setiap malam aku harus mencuri. Aku tidak ingin lagi menjadi alat manusia serakah. Aku ingin bebas. Gus Ikdam menghela napas panjang. Hatinya bergetar. Tak disangka, di malam pengajian ini, ia akan dipertemukan dengan jin kecil yang ingin kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, para jamaah mulai
gelisah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi beberapa dari mereka merasakan hawa yang berbeda. Ada yang tiba-tiba merinding, ada yang merasa sesak tanpa sebab. Seorang santri yang duduk di dekat Gus Ikdam berbisik, "Gus, jenengan manggil siapa?" Gus Ikdam tersenyum kecil. "Sudah, diam dulu. Aku sedang bicara dengan tamu tak kasat mata." Santri itu langsung membisu, merasakan bulu kuduknya berdiri. Gus Ikdam kembali menatap tuyul di depannya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kalau kau benar-benar ingin bertobat, aku akan membantumu. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu siapa tuanmu." Tuyul itu menelan ludah. Ia melirik ke arah belakang majelis. Gus Ikdam mengikuti arah pandangan tuyul. Di sana, di barisan paling belakang, duduk seorang laki-laki paruh baya dengan wajah tegang. Tangannya mencengkram sarungnya dengan erat. Keringat membasahi dahinya, meskipun malam itu udara cukup sejuk. Seolah merasakan tatapan Gus Ikdam, laki-laki itu mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Gus Ikdam tersenyum. "Baik, kalau begitu, ayo, kita temui tuanmu." Jamaah semakin bingung melihat Gus Ikdam berdiri dan melangkah ke arah barisan belakang. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, bukan hanya manusia yang sedang diuji, tetapi juga makhluk tak kasat mata yang ingin mencari jalan pulang. Gus Ikdam melangkah perlahan ke arah belakang majelis. Jamaah mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Beberapa santri mengikuti dengan tatapan penuh tanda tanya, tetapi mereka tetap diam, menghormati sikap sang kiai. Di sudut belakang, laki-laki paruh baya yang ditunjuk oleh tuyul itu semakin gelisah. Ia meremas sarungnya dengan kuat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa Gus Ikdam telah menyadari keberadaannya dan rahasianya sudah terbongkar. Saat Gus Ikdam berdiri tepat di depannya, laki-laki itu menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Tuyul kecil yang tadi berbicara dengan Gus Ikdam berdiri di sampingnya, masih dengan wajah ketakutan. "Sampeyan dari mana, Pak?" tanya Gus Ikdam lembut, namun penuh makna. Laki-laki itu menelan ludah. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya dari desa sebelah, Gus." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Kenapa sampeyan gelisah? Apa ada yang mengganggu hati?" Laki-laki itu terdiam. Matanya melirik kanan kiri, seolah takut ada yang mendengar. Tuyul di sampingnya akhirnya berbicara pelan, hanya bisa didengar oleh Gus Ikdam, "Gus, tuanku ini orang baik sebenarnya. Tapi dia terpaksa melakukan ini karena terlilit utang. Dia tidak ingin menjadi peliharaanku, tapi keadaan memaksanya." Gus Ikdam mendesah. Ia menatap laki-laki itu dengan penuh iba. "Apa betul begitu, Pak?" Laki-laki itu terkejut. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh ketakutan. "Bagaimana Gus bisa tahu?" bisiknya gemetar. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Sudah, jenengan tidak perlu takut. Saya tidak akan mempermalukan jenengan di depan orang banyak. Tapi saya ingin jenengan jujur. Apa benar jenengan memelihara makhluk ini untuk pesugihan?" Laki-laki itu gemetar. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangguk pelan. "Iya, Gus, saya terpaksa. Saya punya banyak utang, anak-anak butuh makan, pekerjaan tidak ada. Saya tergoda. Saya pikir dengan cara ini saya bisa menyelesaikan semua masalah saya. Tapi ternyata, hati saya tidak pernah tenang. Dan setelah mendengar ceramah panjenengan tadi, saya sadar. Saya salah, Gus." Suaranya mulai bergetar, matanya memerah, dan tanpa bisa ditahan, air mata mengalir di pipinya. Gus Ikdam menepuk pundaknya dengan lembut. "Alhamdulillah, kalau jenengan sudah sadar. Berarti Allah masih sayang. Sekarang, kalau jenengan benar-benar ingin bertobat, saya bisa membantu. Tapi dengan satu syarat." Laki-laki itu mengangguk cepat. "Apapun syaratnya, Gus, saya akan lakukan." Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Buang semua benda pesugihan, kembalikan hak orang-orang yang sudah dirugikan, dan mulai hidup dengan cara yang halal." "Berani?" Laki-laki itu terdiam. Wajahnya menunjukkan keraguan. Ia sadar bahwa tanpa bantuan tuyul, ia harus memulai semuanya dari nol.
Tuyul kecil itu, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara, "Tuan, saya juga ingin bebas. Saya ingin tobat, tolong lepaskan saya." Laki-laki itu terhenyak. Ia menatap makhluk kecil itu dengan tatapan kosong. Dan saat itu, tanpa disadari oleh jamaah, di sudut gelap majelis, sesosok bayangan hitam perlahan muncul, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Laki-laki itu menatap tuyul kecil di sampingnya. Ada kebingungan di matanya, antara rasa bersalah dan ketakutan. Selama ini, ia menganggap tuyul itu sebagai sekadar alat, makhluk yang harus menurut dan bekerja untuknya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pesugihan. "Kamu ingin bebas?" tanyanya lirih. Tuyul itu mengangguk, matanya berkaca-kaca, penuh harapan. "Aku tidak ingin terus-terusan mencuri. Aku ingin pergi dari dunia ini, aku ingin kembali kepada Tuhanku." Laki-laki itu terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu, jika ia melepaskan tuyul ini, itu berarti ia juga harus meninggalkan segalanya, harta yang ia dapatkan, kehidupan yang selama ini ia jalani. Gus Ikdam memperhatikan ekspresi laki-laki itu dengan penuh pemahaman. Ia bisa merasakan ketakutannya, tapi ia juga melihat ketulusan di dalamnya. "Pak," kata Gus Ikdam dengan suara lembut, "sampeyan punya pilihan malam ini. Tetap mempertahankan jalan yang salah, atau memulai hidup baru dengan keberkahan. Saya tahu ini sulit, tapi percayalah, rezeki yang halal akan jauh lebih membahagiakan daripada apapun yang sampeyan dapatkan dari cara ini." Laki-laki itu menghela napas panjang. Ia menunduk, jari-jarinya meremas sarung yang ia kenakan. "Saya takut, Gus, bagaimana kalau saya jatuh miskin? Bagaimana dengan keluarga saya?" Gus Ikdam tersenyum, lalu menepuk pundaknya. "Apakah sampeyan percaya bahwa Allah itu maha kaya?" Laki-laki itu terdiam. "Apakah sampeyan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan jika ia berusaha dengan cara yang benar?" lanjut Gus Ikdam. Pelan-pelan, laki-laki itu mengangguk. Matanya mulai memerah. "Tapi saya sudah terlanjur kotor, Gus. Saya sudah melakukan ini bertahun-tahun. Apakah masih ada jalan bagi saya?" Suaranya bergetar. Gus Ikdam tersenyum lagi, lebih lembut kali ini. "Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah, Pak. Selama sampeyan mau kembali, Allah pasti menerima. Yang penting, mulai sekarang, tinggalkan semua yang haram, dan berusaha sebaik mungkin." Laki-laki itu tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia menangis di depan Gus Ikdam, di tengah pengajian yang masih berlangsung. Beberapa jamaah yang melihatnya hanya mengira ia sedang tersentuh oleh ceramah, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, laki-laki itu mengangkat wajahnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Gus, saya ingin tobat. Saya ingin melepaskannya." Tuyul kecil itu menatap tuannya dengan mata berbinar, seolah tak percaya. "Benarkah, Tuan?" tanyanya penuh harap. Laki-laki itu mengangguk. Ia menatap makhluk kecil itu, lalu berkata, "Aku minta maaf, selama ini aku memperlakukanmu hanya sebagai alat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau juga ingin bebas." Tuyul itu tersenyum. "Terima kasih, Tuan. Akhirnya, aku bisa pergi dengan tenang." Gus Ikdam mengangkat tangannya, lalu membaca doa dengan khusyuk. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa ketenangan di antara mereka. Pelan-pelan, tubuh tuyul itu mulai memudar, berubah menjadi cahaya lembut yang naik ke langit. Laki-laki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada perasaan lega di hatinya, seolah beban yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ketika semuanya selesai, Gus Ikdam menatap laki-laki itu dengan senyum penuh makna. "Sekarang, mulailah hidup baru. Insya Allah, kalau sampeyan sungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan." Laki-laki itu mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Malam itu, setelah pengajian selesai, laki-laki yang baru saja melepaskan tuyulnya pulang dengan hati yang masih berdebar. Ada kelegaan, tapi juga ada ketakutan. Bagaimana hidupnya setelah ini? Bisa
Dapatkah ia bertahan tanpa bantuan pesugihan? Setibanya di rumah, istrinya, Sumi, menyambut dengan senyum lelah. "Pak, panjenengan kok pulang larut? Ada apa di pengajian tadi?" tanyanya sambil membawakan segelas teh hangat. Laki-laki itu duduk di kursi kayu di ruang tamu. Ia menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku sudah melepas semuanya, Sum." Sumi mengernyit. "Melepas apa, Pak?" Laki-laki itu menghela napas dalam, lalu menundukkan kepala. "Aku sudah tobat. Aku sudah melepaskan tuyul itu. Aku nggak mau lagi cari rezeki dengan cara haram." Mata Sumi membelalak. Cangkir di tangannya hampir terjatuh. "Pak, sampean sadar apa yang sampean lakukan? Kita hidup dari situ, Pak. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, kita mau makan apa?" Laki-laki itu menunduk semakin dalam. "Aku tahu, Sum. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut sama Gusti Allah. Aku sudah salah selama ini. Dan aku ingin memperbaiki semuanya." Sumi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu suaminya tidak bercanda, dan itu yang membuatnya semakin takut. "Lalu sekarang bagaimana, Pak? Kita tidak punya tabungan, utang-utang kita masih banyak. Apa yang harus kita lakukan?" Laki-laki itu menggenggam tangan istrinya erat. "Kita mulai dari nol lagi, Sum. Kita usaha yang halal. Mungkin berat, tapi aku yakin, Gusti Allah pasti akan menolong kita." Sumi menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia ingin marah, ingin menolak keputusan suaminya, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang menahannya. Dalam diam, ia tahu suaminya benar. Hari pertama tanpa tuyul terasa begitu sulit. Laki-laki itu mencoba berjualan kecil-kecilan di pasar, tapi dagangannya sepi. Uang yang ada hanya cukup untuk membeli beras, tanpa lauk. Hari kedua, cobaan semakin berat. Seorang rentenir datang menagih utang. "Sampean tahu aturan, kan? Kalau telat bayar, bunganya naik," kata rentenir itu dengan suara dingin. Laki-laki itu mengangguk lemah. "Saya mohon, beri saya waktu. Saya sedang berusaha cari uang halal." Rentenir itu tertawa sinis. "Cari uang halal? Dulu bisa bayar cepat, sekarang jadi orang suci. Jangan sok suci, Pak. Dunia ini nggak sebaik yang sampean pikir." Setelah rentenir itu pergi, laki-laki itu hanya bisa terduduk lemas di depan rumah. Sumi menghampirinya, matanya masih merah karena menangis. "Pak, apakah ini ujian dari Allah?" Laki-laki itu mengangguk. "Iya, Sum. Aku yakin ini ujian. Tapi kita harus bertahan." Malam itu, ketika anak-anak mereka tidur dalam keadaan lapar, hati laki-laki itu kembali goyah. Ia teringat betapa mudahnya dulu mendapatkan uang. Tidak ada kesulitan seperti ini. "Apa aku salah? Apa aku harus kembali?" pikirnya dalam hati. Tapi kemudian, ia teringat wajah Gus Ikdam, teringat kata-kata sang kiai. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Kalau sampeyan sungguh-sungguh, Allah pasti bukakan jalan. Dengan air mata berlinang, laki-laki itu sujud dalam doa. "Ya Allah, jika ini memang jalanku, kuatkanlah aku." Malam itu, laki-laki itu tertidur dalam kelelahan dan kesedihan. Perutnya kosong, pikirannya penuh ketakutan. Namun, di tengah tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh cahaya, suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Nak, apakah kau meragukan rahmat Allah?" Laki-laki itu terdiam, lalu perlahan menunduk. "Saya takut, Kiai. Saya takut tidak bisa memberi makan keluarga saya." Lelaki tua itu tersenyum. "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertobat. Lihatlah sekelilingmu, carilah rezeki dengan usahamu sendiri. Kau akan menemukan jalan." Begitu terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya berdebar keras. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan yang harus ia pahami. Pagi itu, ia berjalan keliling kampung, mencari pekerjaan. Ia mendatangi pasar, menawarkan tenaganya sebagai kuli angkut. Tapi kebanyakan orang menolak, menganggapnya terlalu tua dan tidak sekuat pemuda lainnya. Saat ia hendak menyerah,
seorang pedagang tahu di pinggir pasar memanggilnya. "Pak, sampean butuh kerja?" Laki-laki itu mengangguk cepat. "Iya, Pak, apa saja saya kerjakan." Pedagang itu menghela napas. "Saya butuh orang untuk bantu jualan. Kalau sampean mau, saya bisa bayar harian." Tanpa pikir panjang, laki-laki itu menerima tawaran itu. Ia bekerja seharian, membantu menggoreng tahu, melayani pembeli, dan membersihkan lapak. Badannya letih, tangannya melepuh terkena minyak panas, tapi hatinya terasa lebih tenang daripada saat masih menggunakan pesugihan. Saat ia pulang sore itu, membawa upah pertama dari hasil keringatnya sendiri, ia melihat istrinya, Sumi, duduk termenung di depan rumah. "Sum, aku bawa uang. Ini hasil kerja halal kita yang pertama," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Sumi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. "Pak, meskipun tidak banyak, rasanya lebih tenang, ya." Laki-laki itu mengangguk. "Iya, Sum, ini rezeki yang berkah." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka makan dengan hati yang damai. Tidak ada lagi rasa takut akan kutukan, tidak ada lagi kecemasan akan azab yang mungkin menimpa mereka karena menggunakan tuyul. Namun, ujian belum berakhir. Keesokan harinya, rentenir itu kembali datang. Kali ini, ia membawa beberapa orang bertubuh besar dengan wajah garang. "Mana uangnya?" bentaknya kasar. Laki-laki itu menghela napas, lalu berkata dengan tenang, "Saya belum punya cukup uang. Tapi saya janji, saya akan bekerja keras dan melunasi utang saya tanpa cara haram." Rentenir itu tertawa sinis. "Omong kosong. Saya tidak peduli bagaimana caranya, yang jelas utang tetap harus dibayar." Salah satu anak buahnya melangkah maju, menendang kursi di depan rumah laki-laki itu hingga jatuh terpelanting. Sumi menjerit ketakutan, anak-anak mereka menangis. "Kita kasih waktu seminggu. Kalau tidak, rumah ini akan kami sita." Setelah mereka pergi, laki-laki itu terduduk lemas. Matanya nanar menatap langit. "Ya Allah, apakah aku kuat menghadapi ini?" Tapi saat ia menoleh ke arah istri dan anak-anaknya yang masih menangis, ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali ke jalan yang salah. Dalam hatinya, ia bertekad, ia akan melawan nasib, meskipun harus berdarah-darah. Setelah kejadian itu, Pak Sardi merasa semakin terdesak. Rentenir memberi waktu hanya seminggu, dan dalam kondisi seperti ini, mencari uang dalam jumlah besar terasa mustahil. Namun, ia tidak ingin menyerah. Dalam kebingungannya, ia teringat kepada Gus Ikdam. Malam itu juga, ia nekat pergi ke pesantren untuk meminta nasihat. Saat ia tiba, pengajian sudah selesai, dan Gus Ikdam sedang duduk santai di serambi pesantren. Melihat Pak Sardi datang dengan wajah penuh kegelisahan, Gus Ikdam tersenyum lembut. "Ada apa, Pak Sardi? Sampeyan kelihatan sangat gelisah." Pak Sardi langsung bersimpuh, air matanya mengalir. "Gus, saya sudah tobat. Saya sudah tinggalkan tuyul itu. Tapi sekarang saya dalam kesulitan besar. Hutang menumpuk, keluarga saya terancam kehilangan rumah." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Setiap orang yang bertobat pasti diuji, Pak Sardi. Tapi Allah tidak akan membiarkan hambanya yang bersungguh-sungguh. Sampeyan mau bersabar." "Saya mau, Gus. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana." Gus Ikdam tersenyum, lalu mengambil selembar kertas dan menuliskan beberapa amalan. "Pak Sardi, mulai malam ini, lakukan amalan ini dengan istiqomah. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak terduga." Pak Sardi menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, 1. Sholat tahajud setiap malam, minimal 2 rakaat. 2. Membaca surah Al-Waqiah setelah sholat Isya. 3. Istighfar 100 kali setiap hari, meminta ampunan kepada Allah. 4. Sholawat Jibril 100 kali setiap pagi dan sore. 5. Sedekah, sekecil apapun, setiap hari, meskipun hanya dengan senyuman. Pak Sardi mengangguk mantap. "Terima kasih, Gus. Saya akan menjalankannya." Gus Ikdam menepuk pundaknya.
Jangan ragu dengan rahmat Allah, Pak. Allah Maha Kaya, dan Dia mencintai hambanya yang bertawakal. Setibanya di rumah, Pak Sardi menceritakan semuanya kepada istrinya, Sumi. Kita harus menjalankan ini bersama, Sum. Kita sudah tidak punya cara lain selain berharap pada Allah. Sumi, yang awalnya masih ragu, akhirnya ikut bersemangat. Sejak malam itu, mereka istiqomah menjalankan amalan yang diberikan Gus Ikdam. Hari pertama, tidak ada yang berubah. Hari kedua, juga masih sama. Namun, pada hari ketiga, keajaiban pertama terjadi. Seorang tetangga yang dulu memusuhi Pak Sardi tiba-tiba datang membawa beras dan beberapa bahan makanan. Saya tidak tahu kenapa, Pak Sardi, tapi saya merasa ingin berbagi dengan panjenengan. Semoga bermanfaat. Pak Sardi dan Sumi terkejut, tapi mereka menerima dengan penuh syukur. Hari-hari berikutnya, keajaiban semakin besar. Pak Sardi mendapat tawaran kerja dari seorang pengusaha sebagai distributor bahan pangan. Tahu yang ia jual di pasar laku keras, bahkan ada pelanggan yang memborong dalam jumlah besar. Sumi mulai berjualan kue, dan dagangannya selalu habis sebelum siang. Seorang teman lama tiba-tiba menghubungi, menawarkan proyek kecil yang berpotensi besar. Rezeki mulai mengalir deras. Dalam waktu 3 bulan, Pak Sardi bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi yang lebih mengejutkan, setelah semua hutangnya lunas, rezekinya justru semakin melimpah. Suatu sore, Pak Sardi duduk di rumah, merenung. Ia teringat bagaimana dulu ia menggunakan tuyul untuk mengambil uang orang lain. Sekarang, justru Allah melimpahkan rezeki kepadanya dengan cara yang tidak terduga. Ia memanggil istrinya, Sum, aku ingin berbagi. Aku ingin bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Mata Sumi berkaca-kaca. Aku setuju, Pak. Bukankah itu juga bagian dari amalan yang diberikan Gus Ikdam? Mereka mulai membagikan makanan ke anak yatim, membantu orang-orang yang kesulitan, dan memberikan modal kecil bagi mereka yang ingin memulai usaha. Keikhlasan mereka membawa kebahagiaan baru. Mereka merasa jauh lebih tenang dibandingkan saat masih terikat dengan pesugihan. Suatu malam, Pak Sardi kembali mendatangi Gus Ikdam. Kali ini, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Gus, alhamdulillah, saya bisa melunasi hutang saya. Sekarang saya ingin terus bersedekah. Gus Ikdam tersenyum. Sampeyan sudah merasakan sendiri, kan? Allah itu Maha Kaya. Yang penting, jangan pernah berhenti bersyukur dan berbagi. Malam itu, Pak Sardi pulang dengan hati yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Ia kini benar-benar merasakan keberkahan dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu, Pak Sardi dan Sumi semakin sukses dalam usaha mereka, tapi mereka tetap hidup sederhana dan selalu berbagi dengan orang yang membutuhkan. Suatu hari, seorang pria lusuh datang ke warung tahu mereka. Saat Pak Sardi melihatnya, dadanya berdesir. Itu adalah rentenir yang dulu mengancamnya. Tapi kali ini, pria itu tampak berbeda. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya kesedihan dan kelelahan. Pak Sardi, saya sekarang jatuh miskin. Semua harta saya habis karena tipu daya dan keserakahan saya sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Pak Sardi terdiam. Ia ingat bagaimana dulu pria ini menghancurkan hidupnya. Tapi ia juga ingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tanpa ragu, ia menepuk bahu pria itu. Sampeyan mau bekerja? Saya butuh orang untuk membantu di sini. Pria itu terkejut, matanya berkaca-kaca. Benarkah, Pak Sardi? Sampeyan tidak dendam padaku? Pak Sardi tersenyum. Saya juga dulu tersesat, tapi Allah memberi saya kesempatan untuk berubah. Sekarang, giliran sampeyan. Dengan penuh haru, pria itu menerima tawaran itu. Dan begitulah, Pak Sardi membuktikan bahwa kebaikan selalu membalas dengan kebaikan. Hidupnya kini penuh berkah, dan ia selalu bersyukur karena telah memilih jalan yang benar.